Halo Sobat Gunlar dimanapun berada, semoga sehat selalu dan salam buat keluarga. Video kali ini kita akan mulai belajar bersama tentang Microsoft Office Word. Jadi buat sobat yang baru pertama kali belajar Microsoft Office Word, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya tidak ketinggalan info selanjutnya. Nah, pembahasan kali ini kita akan mulai dengan yang paling dasar, yaitu memulai Microsoft Office Word, lalu kemudian mengenal antarmuka Microsoft Office Word, lalu selanjutnya shortcut yang sering banget dipakai pada Microsoft Office Word. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, biasanya di desktop ini selalu ditempatkan aplikasi yang sering kita pakai. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini, caranya ya tinggal klik 2 kali di mouse, maka akan muncul tampilan Microsoft Office Word. Itu cara yang pertama. Yang kedua, caranya adalah klik Start yang ada di bawah. Lalu kemudian biasanya muncul di menu ini aplikasi yang sering kita pakai. Tinggal klik 1 kali di mouse, maka Microsoft Office akan terbuka. Cara yang ketiga adalah klik Start. Oke, kalau misalkan tidak muncul ya. Nah, di menu search ini tinggal sobat ketik saja Word misalkan seperti itu, maka akan muncul aplikasi, lalu kemudian tinggal klik 1 kali di mouse, maka Microsoft Office akan terbuka. Dan ini adalah layout pertama ketika kita membuka Microsoft Office. Ada blank dokumen, lalu kemudian ada template yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Nah, kemudian misalkan ada sedikit perbedaan, itu dimungkinkan karena sobat memakai versi di atasnya atau di versi di bawahnya, tapi tetap saja. Nah, untuk memulai area baru atau pekerjaan kita klik 1 kali di blank dokumen. Oke, klik. Nah, maka akan muncul tampilan antarmuka Microsoft Office Word. Oh iya, di sini kita memakai Microsoft Office Word 2019. Nah, kita kenalan dulu. Nah, bagian atas ini yang saya lingkarin itu kita sebut dengan menu bar. Oke. Nah, lalu kemudian di bagian bawahnya, di bagian bawah menu bar yang saya lingkarin itu disebut toolbar. Oke. Jadi ada dua ya, ada menu bar dan toolbar. Lalu kemudian yang ketiga yang biasanya tampil di antarmuka itu ada yang disebut rulers atau penggaris. Nah, kayak gimana ini nggak muncul? Nah, cara memunculkannya, sobat tinggal masuk menu view ya, tinggal diklik saja view. Oke. Nah, seperti itu. Maka kita tinggal pilih yang tulisannya rulers. Nah, tinggal centang saja untuk menampilkan rulersnya. Oke, kita centang, maka rulersnya akan tampil. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang terakhir ya di part ini, yaitu shortcut yang sering banget dipakai ketika kita kerja menggunakan Microsoft Office Word. Nah, ini ada beberapa shortcut ya, sobat bisa hafalin ya karena penting ini. Yang pertama ada Ctrl plus N. Nah, fungsinya ini untuk membuat lembar kerja baru. Jadi, sobat supaya cepat, kalau mau membuka lembar kerja baru itu cukup Ctrl N saja. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, untuk mempermudah pekerjaan kita. Yang kedua ada Ctrl plus S ya. Jadi sobat tekan Ctrl S, lalu itu fungsinya untuk menyimpan file yang kita kerjakan. Lalu selanjutnya ada Ctrl A ya. Ctrl plus A ini fungsinya untuk menyeleksi semua teks ya atau objek yang lain. Jadi misalkan nih kita contohin ya, Ctrl A, maka semua file atau semua teks yang ada di area kerja kita itu akan terblok. Oke, akan terseleksi seperti itu. Yang selanjutnya adalah Ctrl B. Nah, Ctrl B ini fungsinya untuk menebalkan teks yang diseleksi.
Jadi syaratnya kita seleksi dulu seperti ini, di blok ya, atau di drag sebutnya. Lalu tekan Ctrl B di keyboard, maka teks yang tadi kita seleksi akan menjadi tebal. Oke, udah paham ya? Lalu kemudian selanjutnya Ctrl plus C. Ctrl plus C ini fungsinya untuk menyalin atau mengcopy teks ataupun gambar yang kita seleksi. Nah, ini contohnya kita seleksi lalu Ctrl C. Selanjutnya adalah Ctrl D. Ctrl plus D ini fungsinya untuk membuka dialog box font. Nah, ini menu dialog box fontnya seperti ini. Jadi di sini sobat bisa mengganti font, lalu font size, lalu size fontnya atau ukuran fontnya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada Ctrl plus I. Ctrl I ini fungsinya untuk memberi efek miring pada teks yang diseleksi. Jadi syaratnya harus diseleksi, lalu Ctrl I, maka efek miring pada tulisan yang diseleksi ini akan terlihat menjadi miring. Oke. Selanjutnya ada Ctrl J. Nah, Ctrl J ini untuk membuat tulisan kita menjadi rata kiri dan rata kanan. Ya, rata kiri, rata kanan. Oke, selanjutnya ada Ctrl E. Ini Ctrl plus E ini fungsinya untuk merata tengahkan teks atau menjadi rata tengah. Nah, selanjutnya ada Ctrl K. Ini untuk menyisipkan link ke teks atau objek lain. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada insert hyperlink, ini nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya ada Ctrl plus L. Oke, ini dia menjadi tulisan kita menjadi rata kiri. Oke, kita contohkan Ctrl plus L. Ya, ini udah rata kiri ya. Selanjutnya adalah Ctrl R. Nah, sebaliknya dari Ctrl L ya, dia menjadi rata kanan. Oke, nah seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah Shift plus F3. Nah, ini mengubah huruf kecil ke huruf kapital atau sebaliknya. Jadi buat sobat yang misalkan hurufnya mau dirubah menjadi kapital ataupun sebaliknya, ini kita pilih klik Shift di keyboard lalu F3. Untuk pertama itu mengubah huruf menjadi besar semua ya seperti ini. Yang kedua tekan lagi Shift plus F3 menjadi huruf kapital tapi di awal saja. Lalu kemudian yang ketiga menjadi huruf kecil semua. Nah, itu fungsi dari Shift plus F3. Selanjutnya adalah Ctrl plus M. Ini menggeser paragraf ke kanan. Ini yang paling sering dipakai ya kalau kita menulis. Lalu yang tak kalah penting adalah Ctrl plus 1. Ini shortcutnya, ini untuk spasi tunggal. Jadi buat sobat misalkan kalau membuat tulisan untuk spasi tunggal ya tinggal tekan Ctrl plus 1. Syaratnya di blok dulu. Yang selanjutnya Ctrl plus 5. Ya, angka 5 itu membuat spasi menjadi 1,5. Oke. Nah, nanti kita akan bahas fungsi-fungsi dan lainnya dan berikut contohnya. Selanjutnya adalah Ctrl plus 2. Ini membuat spasi ganda. Oke. Selanjutnya ada Ctrl P. Ctrl P ini untuk mencetak atau mengeprint dokumen yang kita ingin cetak. Nah, kurang lebih tampilannya seperti itu. Lalu selanjutnya Ctrl plus T. Ini membuat hanging indent. Nah, biasanya teks penjelasan yang ada di bawah itu dia menjorok ke sebelah kanan. Kita contohkan. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi untuk membuat tulisan seperti ini cukup sobat memakai shortcut Ctrl plus T. Selanjutnya adalah Ctrl U. Ctrl U ini fungsinya untuk memberi garis bawah teks yang dipilih atau yang kita blok dulu ya. Lalu Ctrl U, maka teks yang kita pilih tadi itu akan terdapat garis bawah. Nah, untuk Ctrl plus Shift plus D ini menambah garis bawah sama ya. Cuman dia jumlahnya agak banyak, 2 garis. Oke. Itu nanti kita praktekkan. Selanjutnya ada Ctrl V. Oke.
Di Ctrl V ini fungsinya adalah untuk mempaste teks atau objek yang lain yang telah kita copy sebelumnya gitu. Jadi untuk mengcopy lalu kemudian kita pindah ataupun dan sebagainya. Setelah itu kita Ctrl V. Untuk selanjutnya Ctrl X. Nah, Ctrl X ini untuk memotong atau meng-cut teks yang kita pilih. Selanjutnya ada Ctrl Y, mengembalikan perintah yang sebelumnya telah diundo. Oke. Jadi nanti kita akan praktekkan di pembahasan yang selanjutnya. Selanjutnya ada Ctrl Z. Ini tak kalah penting dan sering banget dipakai. Ini membatalkan perintah yang telah dieksekusi ya, maksudnya telah kita lakukan. Nah, ini contoh misalkan Ctrl X lalu Ctrl Z kembali, maka tulisan yang tadi kita dipotong itu akan kembali seperti semula. Selanjutnya adalah Ctrl plus C plus L. Ini kombinasi ya shortcutnya. Ini untuk membuat bullet. Nah, kita contohkan. Nah, bullet itu kurang lebih seperti ini. Nanti kegunaan dan sebagainya kita akan praktekkan di video selanjutnya. Selanjutnya ada masih kombinasi Ctrl plus C plus F. Oke. Ini mengganti font pada teks yang diseleksi. Jadi sama dengan Ctrl D ya untuk membuka box font. Nah, di sini bisa sama ya. Lalu selanjutnya yang sering dipakai juga ini Ctrl plus C plus icon lebih besar ya. Ini untuk meningkatkan ukuran font sebesar 1 poin. 1 poin ya. Jadi kita contohkan Ctrl plus C plus icon atau tanda lebih besar dari. Oke, kita contohkan seperti itu, maka secara otomatis font yang kita seleksi ini akan menjadi lebih besar 1 poin, 1 poin. Yang selanjutnya Ctrl plus C plus simbol lebih kurang dari ya. Kurang dari. Ini untuk menurunkan font, jadi kebalikannya yang dari atas. Selanjutnya adalah Ctrl plus kurung kurawal. Ini tutup ya, tutup kurung kurawal. Ini untuk membesarkan font. Tapi bedanya 1 PTS. Kalau yang tadi 1 poin, yang ini 1 PTS. Nah, kita praktekkan seperti ini ya. Jadi loncat 1, 2, 3. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Selanjutnya, kalau ini kebalikannya. Ctrl plus buka kurung kurawal. Ini untuk mengecilkan font ya sebesar 1 PTS yang tadi. Nah, selanjutnya ada Ctrl plus del ya. Ctrl plus del ini menghapus satu kata di sebelah kanan kursor. Oke. Nah, jadi otomatis satu kata itu terhapus. Jadi tidak satu-satu gitu. Seperti itu ya contohnya. Lalu kemudian Ctrl plus backspace ini menghapus satu kata di sebelah kiri kursor. Nah, kalau yang tadi yang di kanan, nah sekarang di sebelah kiri. Jadi supaya lebih cepat untuk menghapusnya gitu. Pakai Ctrl. Selanjutnya adalah Ctrl plus N. Nah, ini shortcut Microsoft Word untuk memindahkan kursor di bagian paling akhir dokumen. Ini misalkan dokumen kita 30 lembar. Nah, si kursornya ini ingin pindah ke paling akhir. Nah, sobat tinggal tekan saja Ctrl plus N. Lalu selanjutnya adalah Ctrl plus Home. Nah, ini kebalikan yang tadi ya, Ctrl plus N itu. Selanjutnya Ctrl plus Alt plus 1 ini mengubah teks yang diseleksi ke heading 1. Ya, pokoknya heading 1, heading 2, heading 3 ini ada nanti pembahasan lebih efektifnya ketika penggunaan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya shortcut Ctrl plus F2 ini menampilkan tampilan sebelum dicetak. Jadi seperti review ya. Preview, sorry. Nah, setelah paling terakhir ini Ctrl plus C plus F12 ini sama dengan Ctrl P. Oke, itulah beberapa shortcut yang sering banget dipakai ketika kita bekerja di Microsoft Office Word. Nah, sekian pembahasan awal kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Dedi Gunalar pamit undur. Sampai bertemu di video selanjutnya.